Halo Sobat Gengs Movie, salam sehat selalu. Pertemuan kali ini kita akan beralih pada sebuah film drama komedi berjudul First Rank Raju. Sebuah film yang rilis tahun 2019 menceritakan seorang pria kutu buku yang diberikan doktrin oleh ayahnya semenjak dia lahir untuk selalu menjadi nomor satu dalam bidang akademik. Hingga suatu ketika dia harus mengalami penolakan saat wawancara kerja yang akhirnya hal tersebut merubah pola pikirnya tentang arti kehidupan. So, tak perlu berlama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan banyaknya mahasiswa semester akhir yang sedang mengantri untuk wawancara kerja. Kemudian salah satu dari mereka menerobos dan bertanya kepada dosen, berapa banyak orang yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Dosen pun menjawab bahwa hanya akan ada satu yang diterima. Mendengar hal itu, semua mahasiswa langsung pergi untuk membatalkan wawancara. Bapak dosen bertanya kenapa mereka pergi. Lalu seseorang dari mereka menjawab, karena sudah pasti Raju sang ranking satulah yang akan mendapatkannya. Kemudian dosen pun menemui Raju dan bertanya, kapan kamu memutuskan untuk selalu menjadi nomor satu? Dan flashback pun dimulai. Raju adalah pria cupu yang lahir dari keluarga cukup berada. Ayahnya bernama Karampudi Sopanbabu dan ibunya bernama Laksmi. Raju sangat penurut kepada orang tuanya. Ketika Raju baru saja lahir ke dunia, ayahnya mendatangkan 4 pendeta untuk meramal nasibnya. Namun, para pendeta mengatakan bahwa nasib Raju tidaklah baik, bahkan akan gagal di bidang akademik. Mendengar hal itu, ayah Raju tidak terima dan memutuskan untuk membuat anaknya selalu menjadi juara satu, bahkan sampai memberi nama anaknya Raju, sang juara pertama. Akhirnya apa yang diharapkan Sopanbabu menjadi kenyataan. Raju kecil selalu mendapat peringkat pertama di sekolah. Sopanbabu membuat silabus pelajaran sekolah yang harus dipelajari Raju, kecuali tentang pengetahuan umum. Dia dilarang belajar ilmu selain dari buku pelajaran sekolah. Dia tidak tahu cara bersosialisasi maupun berinteraksi dengan orang pada umumnya. Hingga suatu ketika, hal buruk terjadi, yaitu peringkat Raju turun dari ranking pertama menjadi ranking kedua. Sopanbabu dan istrinya seperti disambar petir di siang bolong. Mereka pun sampai memanggil dokter dan juga dukun untuk memeriksa anaknya. Karena takut pada sang dukun, akhirnya Raju berjanji untuk selalu belajar dan menjadi nomor satu. Lanjut cerita, ketika Raju dewasa, dia berkuliah di Visvesvaraya Engineering College, yaitu universitas bergengsi di India. Karena selalu menjadi ranking 1, Bapak Rektor memintanya untuk memberikan pidato motivasi dalam acara Fresher Day. Namun, Raju justru menghancurkan acara tersebut, karena dia tak paham bahwa yang disampaikan itu membuat malu rektornya. Hal ini tentunya membuat para mahasiswa tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Raju sendiri tak memahami bahwa dia sedang ditertawakan. Hari berikutnya, Sopanbabu sedang menghadiri undangan dari temannya, yaitu Sobarau yang pindah rumah. Dia dan istrinya mengajak para pelayan dan sopirnya ke rumah Sobarau, kecuali Raju. Sampai di sana, Sobarau mengenalkan anaknya dengan Sopanbabu, dan juga memperlihatkan buku pelajaran anaknya. Namun ternyata, di balik buku itu ada majalah dan film dewasa. Sobarau merasa malu dan memukuli anaknya. Sopanbabu menghentikan Sobarau lalu berkata, "Itu adalah kesalahanmu dalam mendidik anak. Lihatlah penampilannya yang tidak karuan itu. Rambut seperti simpanse, tindik telinga, celana robek, tubuh bertato, janggut gorila, dan seperti orang bodoh. Sungguh sangat berbeda dengan anakku Raju. Rubahlah penampilannya meskipun dia tak akan menjadi insinyur, setidaknya dia bisa menjadi pegawai sepertimu," ucap Sopanbabu yang meremehkan anak Sobarau. Lanjut cerita, saat menuju kampus, Raju bertemu dengan wanita cantik bernama Sruti. Dia adalah mahasiswi baru. Kemudian dia bertanya pada Raju, di mana kampus Visvesvaraya. Namun Raju malah menjawabnya dalam bahasa matematika yang sulit dimengerti. Sruti merasa keheranan dengan jawaban Raju. Kemudian Raju meninggalkan Sruti begitu saja karena khawatir terlambat masuk kelas. Sruti akhirnya mengikuti Raju karena melihat kartu mahasiswa Raju yang merupakan mahasiswa Visvesvaraya juga. Sruti mahasiswi yang tinggal di asrama. Sruti berbeda dengan 2 teman sekamarnya yang hanya sibuk berkencan.
Shruti memimpikan seorang pria yang unik, pintar, dan juga tidak mudah tergoda dengan wanita lain. Keesokan harinya saat Raju hendak pulang kuliah, ketua geng kampus yang bernama Nandu bermanggil dan hendak mengerjainya. Nandu meminta agar Raju untuk berkata pada Shruti kata-kata yang tidak senonoh. Raju yang tidak paham maksud kata itu dengan polosnya mengatakan pada Shruti. Dan benar saja, akhirnya Shruti langsung menampar Raju. Sadar karena telah dikerjain dan dipermalukan, Raju tidak terima dan melaporkan pada ayahnya. Tentu saja hal itu membuat Soban Babu murka dan membalas perbuatan geng Nandu. Kemudian Soban Babu memukuli kawanan geng Nandu hingga babak belur. Pada malam harinya, Shruti yang masih kesal terus mengolok-olok Raju. Namun tanggapan teman sekamarnya justru berbeda. Teman Shruti mengatakan bahwa Raju tidaklah bersalah. Pasti dia tidak memahami apa yang telah dikatakan itu. Yang harus disalahkan adalah geng Nandu. Shruti tidak percaya pada pria selugu itu. Namun, teman sekamarnya terus meyakinkan dan meminta Shruti untuk minta maaf pada Raju karena telah menamparnya. Kemudian, keesokan harinya saat di kampus, Shruti mencoba melakukan permintaan temannya untuk minta maaf pada Raju. Dan akhirnya dengan besar hati Raju pun memaafkan. Namun, ketika Shruti mengajaknya berteman, Raju pun menolaknya. Shruti tak percaya ada pria yang menolak berteman dengannya. Lalu, teman Shruti menjelaskan bahwa Raju tak pernah berteman dengan wanita manapun. Mendengar hal itu, akhirnya membuat Shruti penasaran dengan karakter Raju yang belum pernah dia temui sebelumnya. Shruti yang menjadi kepo mencoba mengikuti Raju kemanapun pergi. Semakin lama akhirnya Shruti memahami bahwa apa yang dikatakan teman sekamarnya tentang Raju adalah benar, bahwa dia sangat lugu dan tak tahu apapun selain buku pelajaran. Kemudian Shruti mengelabui Raju agar mau diajak berkencan. Raju yang mengira diajak belajar bersama akhirnya setuju untuk nongkrong di sebuah kafe dan menonton film di bioskop. Ini kali pertama Raju ke bioskop. Saking lugunya, ketika Shruti mengajak duduk di pojokan, Raju malah menghindar dan fokus menonton film sendirian. Setelah kejadian di bioskop, Shruti justru terus mengikuti Raju dan akhirnya mulai jatuh cinta. Dia pun memberanikan diri untuk menyatakannya kepada Raju. Namun, apa jawaban Raju tak seperti harapan Shruti. Raju yang merasa dikelabui berpikir telah menghabiskan waktunya dengan sia-sia yang seharusnya bisa dia pakai untuk belajar. Shruti pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu hanyalah cara dia agar Raju mau dekat dengannya. Namun Raju tak mau mendengar penjelasan apapun. Sehingga pernyataan Shruti atas cintanya ditanggapi Raju dengan kemarahan. Hal itu membuat Shruti menangis dan membenci Raju. Dan flashback pun berakhir. Kembali pada Raju yang sedang menunggu panggilan wawancara kerja. Setelah bapak dosen mendengar cerita Raju, dia pun sontak terkejut. Bagaimana ada manusia seperti ini? Dia berkata, seharusnya kamu masuk museum. Raju pun malah berterima kasih, karena dia tak paham antara pujian atau hinaan. Tak mau stres berkepanjangan, akhirnya bapak dosen pun memilih untuk pergi. Kemudian tibalah saatnya Raju untuk wawancara. Dia sudah sangat optimis bahwa akan diterima. Namun di luar dugaan, ternyata CEO yang melakukan wawancara itu justru menolaknya. Raju heran dan tak menerima penolakan itu, karena CEO itu belum bertanya apapun. Bagaimana bisa dia langsung memutuskan? Akhirnya sang CEO meminta Raju untuk menjawab siapa nama teman-temannya, berapa banyak teman yang dimiliki dan bagaimana Raju menghabiskan hari liburnya. Dan Raju menjawab dia memiliki 1 teman, serta hari liburnya dipakai untuk ke perpustakaan. Mendengar hal itu, sang CEO tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti apa itu hubungan, ikatan, dan persahabatan. Yang kamu pikirkan hanyalah buku dan ranking. Kamu tidak seperti orang pada umumnya yang hangout, menonton film, dan juga berpesta atau melakukan hal-hal yang menyenangkan." Kemudian Raju berkata bahwa hal itu hanya dilakukan bagi orang-orang dengan peringkat belakang. Sang CEO dengan tegas menjawab bahwa dia adalah siswa bangku belakang, bahkan drop out dari sekolah yang kemudian dapat membangun perusahaan sebesar ini. Lalu peringkat pertama sepertimu melamar pekerjaan di sini. Bagi saya, seorang pria yang mempelajari pengetahuan umum tentang kehidupan, itulah yang kuanggap peringkat pertama. Kata-kata sang CEO seperti bom yang meledak di hati Raju. Dia terus memohon agar diterima. Dia merasa segala hal yang telah dilakukan selama ini sia-sia. Dia juga tidak mau mengecewakan harapan tinggi kedua orang tuanya.
Namun sang CEO tetap tak bergeming dan mempersilahkan Raju untuk pergi. Setiba di rumah, Raju menceritakan hasil wawancara pada orang tuanya. Mereka terkejut dan tak mampu berkata-kata. Kemudian tiba-tiba Sobarao datang memberikan coklat tanda syukurnya karena anaknya yang begajulan itu telah diterima kerja di perusahaan yang sama tempat Raju wawancara dengan gaji yang fantastis. Hati Raju semakin meradang, lalu dia berlari menuju kamarnya hendak menggantung diri. Dia merasa tidak layak hidup karena merasa malu telah gagal dan mengecewakan orang tuanya. Keesokan paginya, Soban Babu mengajak Raju untuk protes pada CEO itu. Setelah membuat sedikit keributan dan akhirnya dapat bertemu sang CEO, Soban Babu lalu bertanya kenapa dia tak memilih anaknya. CEO menjawab, alasan apa aku harus memilihnya? Di perusahaan ini bukan tentang ranking, tapi tentang bagaimana kita dapat bekerja sama. Anakmu memiliki 100% ilmu pengetahuan buku, namun 0% pengetahuan umum. Sistem pada perusahaan dikendalikan oleh keyakinan dan kepercayaan diri, dan anakmu tak memilikinya. Bahkan untuk memutuskan hal kecil, anakmu pun tak mampu, dan itu bukan salahnya. Namun salahmu yang memberikan doktrin bahwa jika tak memiliki peringkat yang baik, maka tak akan cocok untuk pekerjaan apapun. Mendengar hal itu, Sobat Babu merasa ditelanjangi. Dia berkata pada CEO akan merubah Raju pada sisa 1 semester ini. Kemudian dia berjanji untuk datang kembali membawa Raju dan membuktikan perubahan Raju itu pada sang CEO. Singkat cerita, hari yang dinanti pun telah tiba. Raju yang sudah di makeover oleh Bobby bersiap untuk masuk kampus. Dengan penampilan serta sikap Raju yang telah berubah, Soban Babu serta istrinya hampir tak mengenalinya. Dan ketika Raju sampai di kampus, seperti dugaan, semua mahasiswa terkesima melihat penampilannya. Begitu juga dengan sang rektor. Raju menjadi siswa yang terlambat masuk kelas, menggoda wanita, dan menjadi mahasiswa yang sedikit begajulan. Kemudian, agar memiliki banyak teman, Soban Babu memasukkan Raju ke dalam asrama kampus. Soban Babu menjelaskan bahwa Raju harus menyelesaikan silabus yang dibuatnya selama 6 bulan. Dan untuk silabus berikutnya yang harus dilakukan adalah berpura-pura bersahabat dengan geng paling nakal di kampus, yaitu geng Nandu. Tanpa menunggu lama, Raju pun menawarkan pertemanan dengan geng Nandu. Mereka terkejut melihat penampilan Raju yang telah berubah. Mendengar tawaran Raju, tentu saja sekawanan geng Nandu auto menolak mentah-mentah karena khawatir akan dipukuli kembali oleh Soban Babu. Dengan rasa kecewa, Raju pun menceritakan kepada ayahnya melalui video call atas penolakan pertemanan geng Nandu. Lalu sang ayah berkata, "Janganlah bersedih, kamu tidak sedang membangun persahabatan sejati. Kamu hanya berakting untuk berteman dengan mereka. Carilah kelemahannya, lalu manfaatkanlah hal itu." Esok harinya saat di kelas, 2 teman terdekat Nandu yaitu Cintu dan Mahes sedang kebingungan dalam mengerjakan soal ujian. Melihat situasi itu, langsung saja Raju bergerak cepat untuk membantu mereka. Selesai ujian, mereka pun sangat berterima kasih kepada Raju karena merasa berhutang budi. Mereka pun akhirnya bertanya kepada Raju apa yang diinginkannya. Lalu Raju hanya memberikan kode ke arah Nandu. Saat mereka ingin mendekatkan Raju pada Nandu, namun Nandu hanya melewatinya seakan-akan hanya fokus pada seseorang. Ternyata Nandu hampir 4 tahun menyimpan perasaan pada seorang wanita yang bernama Jessie. Nandu menahan rasa cintanya karena mereka berdua terhalang oleh bahasa. Jessie tidak bisa bahasa Telugu, sedangkan Nandu hanya dapat berbahasa Telugu. Oleh sebab itu, masalah cinta Nandu menjadi tertahan. Mendengar cerita itu, Raju langsung menemui Jessie. Dia berkenalan lalu menjelaskan kepada Jessie bahwa selama 4 tahun ini ada yang mencintainya diam-diam, dan dia adalah Nandu. Raju juga membicarakan kebaikan-kebaikan Nandu, bahwa Nandu juga mahasiswa teladan di kampus ini. Setelah mendapat banyak cerita dari Raju, akhirnya Jessie pun menemui Nandu. Jessie yang sudah belajar bahasa Telugu akhirnya mengajak Nandu berkenalan. Sontak saja Nandu terkejut. Dia bahagia bukan kepalang. Wanita impiannya tiba-tiba bicara dengannya. Lalu Jessie menjelaskan bahwa Rajulah yang menceritakan semua hal tentang kebaikan Nandu. Langsung saja Nandu berlari memeluk Raju untuk berterima kasih. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Lanjut cerita, Raju yang telah bersahabat dengan geng Nandu akhirnya merasakan bagaimana memiliki banyak teman.
geng Nandu mengajari Raju untuk bersenang-senang di pub, menari, minum alkohol, dan juga berdansa. Saat di kampus pun jika ada yang mengganggu Raju, maka Nandu siap menghajarnya. Raju dan geng Nandu sering menghabiskan waktu bersama untuk traveling dan outbound. Bahkan mereka juga merokok di kampus. Sampai sang rektor yang biasanya menyukai Raju, kini menghukumnya bersama geng Nandu. Anehnya Raju tidak masalah dengan hal itu, karena akhirnya Raju mulai menyadari arti kehidupan di kampus dan juga makna dari persahabatan. Mereka yang selalu siap melakukan apapun untuk membantunya dalam kesulitan. Keesokan harinya, Raju tanpa sengaja mendengar pembicaraan teman-temannya betapa Nandu merasa beruntung karena telah memiliki teman seperti Raju. Hal itu akhirnya membuat Raju merasa bersalah. Dia seperti sedang mengkhianati teman-temannya. Andai mereka tahu bahwa semua adalah akting, sudah pasti geng Nandu akan marah besar. Kemudian Raju memberanikan diri mengutarakan pada ayahnya agar mengakhiri semua drama ini. Tentu saja si Soban Babu tak bisa menerimanya. Lalu Soban Babu berkata bahwa ini semua hanya demi mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Kau tidak menipu siapapun. Kau hanya menikmati pertemanan seperti halnya semua orang. Mendengar kata-kata ayahnya, Raju akhirnya dengan terpaksa luluh. Kemudian Raju bertanya, apa silabus yang harus dilakukan selanjutnya? Dan Soban Babu menjawab, yaitu adalah percintaan. Raju menceritakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Shruti mencintainya saat Raju menjadi first rank dahulu. Namun sekarang wanita itu telah membencinya karena sikapnya yang keterlaluan. Untuk mengembalikan cinta Shruti, akhirnya Soban Babu meminta Bobby untuk mengatur sebuah drama. Berikutnya Bobby pun menyewa seorang wanita untuk menyatakan cinta pada Raju. Ketika Bobby bersiap untuk merekam, seorang wanita datang menemui Raju. Dia bukanlah wanita yang disewa Bobby, melainkan Sahana, teman sekelas Raju. Bobby tak tahu bahwa wanita yang ia sewa sedang telepon. Dan tak disangka Sahana melakukan adegan yang Bobby harapkan dengan sempurna, yaitu menyatakan cintanya kepada Raju dengan penuh perasaan tepat di depan Shruti. Raju pun menolak ungkapan cinta itu dengan sopan. Raju mengatakan dia telah mencintai seorang perempuan yang sudah ia sakiti dahulu, dan ia ingin berubah demi perempuan itu. Shruti yang mendengar ungkapan Raju akhirnya menjadi bimbang dan membuatnya terjaga hingga larut malam. Lanjut cerita, esok harinya saat Shruti berangkat ke kampus, ban sepeda motornya bocor. Dia pun berhenti di pinggir jalan. Lalu sekumpulan berandalan yang melihat Shruti langsung menggodanya. Dan lagi-lagi Bobby yang merencanakan drama ketiga mengira bahwa itu adalah berandalan yang ia sewa. Padahal berandalan yang ia sewa tidak datang karena belum diberi uang muka. Kemudian saat Shruti mulai ketakutan, Raju pun datang. Raju yang mengira berandalan itu adalah sewaan Bobby dengan gegah berani, dia menantang semua berandalan itu. Dan untungnya karena melihat rasa percaya diri Raju, akhirnya para begajulan itu menjadi ketakutan, lalu memilih untuk melarikan diri. Kemudian setelah kejadian itu, Shruti pun diantar menuju kampus. Di tengah perjalanan mereka pun kehujanan dan berteduh di bawah pohon. Raju melihat anak kecil di sampingnya kedinginan, lalu memberikan jaketnya untuk anak tersebut. Shruti yang melihat hal itu pun tersenyum, kemudian menutupi kepala Raju dengan selendangnya dan mereka pun saling memandang satu sama lain. Setelah hujan reda, Raju mengantar Shruti kembali ke asrama. Ketika di rumah, Raju merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Dia seakan-akan melihat Shruti dimanapun ia berada. Akhirnya dia mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Shruti. Dan Shruti pun merasakan hal yang sama. Kemudian mereka kembali semakin dekat dan berpacaran. Berikutnya untuk silabus terakhir adalah membuat Shruti melamar Raju. Kemudian Soban Babu mengatur sebuah pesta ulang tahun palsu untuk Raju meskipun Raju sendiri tak menyetujuinya. Semua teman kampus pun diundang. Begitu juga dengan geng Nandu. Nandu berkata pada teman-temannya bahwa dia telah membawa hadiah spesial untuk Raju. Mahes pun merasa tidak terima karena Nandu selalu memprioritaskan Raju. Dan ketika Nandu mengambil hadiah, Mahes memberikan minuman berisi obat tidur kepada Jessie. Akhirnya Jessie memeluk Raju yang dikiranya adalah Nandu. Maka terjadilah kesalahpahaman. Keesokan harinya di kampus, Raju dan Jessie berusaha menjelaskan pada Nandu. Namun Nandu yang terlanjur sakit hati tidak mau mendengar penjelasan apapun. Kemudian Mahes mengajak Nandu ke auditorium. Ternyata Mahes sudah mengambil video di HP Raju yang mengungkapkan tentang silabus yang harus dia kerjakan.
Sontak saja semua terkejut melihat video itu. Nandu pun menjadi semakin murka karena merasa persahabatan yang tulus darinya dibalas dengan kebohongan oleh Raju demi mendapat pekerjaan. Langsung saja Nandu mengajar Raju habis-habisan. Setelah babak belur, Raju berlari berusaha mencari Shruti agar tidak ikut salah paham. Namun terlambat, ternyata Shruti sudah melihat video itu. Shruti pun marah dan menampar Raju karena merasa ditipu. Setelah kejadian itu, Raju memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa menyelesaikan silabus terakhirnya. Dan sebelum pergi, Raju juga menjelaskan bahwa cinta dan persahabatan bukanlah sekedar silabus. Itu adalah tentang perasaan. Kebahagiaan 22 tahun yang hilang darinya telah ditemukan Raju selama 6 bulan terakhir. Raju juga berkata andai ayahnya tidak selalu menuntut Raju untuk mencetak peringkat, tentu saja Raju tidak akan menjadi seperti ini. Kemudian Raju berpamitan untuk pergi mencari arti kehidupan yang sebenarnya. Dan dia berjanji kepada ayahnya akan tetap datang untuk wawancara kerja. Berikutnya selama Raju berkelana, dia menyusuri jalan tanpa arah yang jelas. Dia bertemu dengan berbagai macam orang dan mendapat banyak hal tentang pelajaran hidup. Kemudian, orang tua Raju yang merasa bersalah menemui Shruti untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga menemui gengs Nandu untuk meluruskan kesalahpahaman. Akhirnya Nandu pun tahu bahwa itu adalah ulah Mahesh yang merekayasa kejadian antara Jessie dan Raju. Lanjut cerita, ketika Raju berada di sebuah danau, dia melihat seorang anak bunuh diri. Raju berusaha menyelamatkan namun terlambat. Anak tersebut menulis sebuah surat bahwa dia meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa mendapat nilai bagus saat ujian. Dia juga bersedih karena kepala sekolah telah mempermalukan dan mengusirnya. Selesai membaca, Raju merasa geram dan mendatangi kepala sekolah itu. Kebetulan saat itu di sekolah sedang ada perayaan pemberian penghargaan bagi siswa terbaik. Di tengah keramaian, Raju memprotes sang kepala sekolah. Tentu saja kepala sekolah tidak terima dan langsung mengusir Raju, lalu menyuruh satpam untuk menghajarnya. Karena banyaknya media, akibatnya berita ini langsung viral. Beruntungnya Pak Menteri datang dan menyelamatkan Raju. Bapak Menteri bertanya, kenapa kamu mempertaruhkan hidupmu? Raju menjawab bahwa dia adalah siswa ranking 1 yang pernah mendapat medali dari Pak Menteri. Dia memang juara 1 saat ujian, namun dia adalah orang yang gagal dalam hidup. Maka Raju tidak mau ada orang yang menjadi seperti dirinya. Kemudian sebelum Raju pergi, seorang anak bertanya, apakah dia akan mati ketika gagal dalam ujian nanti? Raju pun menjawab, ujian sekolah yang kamu lalui akan kamu lupakan. Namun ujian sebenarnya terletak pada hidup ini. Dan para ilmuwan terkenal mereka tidak juara kelas, tapi juara pertama dalam kehidupan. Setelah itu, Raju mengingatkan para orang tua untuk tidak memaksa anaknya menjadi juara 1. Tapi ikutilah bakat yang memang sesuai dengan kemampuan sang anak. Singkat cerita, tibalah Raju pada tes wawancara sesuai janjinya pada ayahnya. Setelah mengetahui sikap Raju dari viralnya berita, sang CEO akhirnya menawarkan pekerjaan pada Raju. Tak disangka jawaban Raju justru sebaliknya. Dia menolak tawaran CEO tersebut. Dia datang bukan untuk wawancara, namun untuk berterima kasih karena berkat CEO tersebut Raju mengerti bagaimana harusnya menjalani hidup. Lalu teman-teman Raju pun datang dan meminta maaf. Begitu juga dengan Shruti. Di akhir cerita, setelah 5 tahun, terlihat seorang anak dengan ayahnya yang memandang perusahaan besar, lalu sang ayah meminta anaknya agar menjadi ranking 1, sehingga bisa bekerja di perusahaan tersebut. Raju yang mendengar itu pun turun dari mobil dan berkata, "Hai nak, kalau kau bekerja keras, kau hanya bisa menjadi pekerja di perusahaan itu. Tapi jika kamu mengikuti kata hati yang sesuai kemampuanmu, perusahaan seperti ini akan menjadi milikmu." Si ayah yang tidak terima pun bertanya, "Hei, siapa Anda?" Lalu Raju menjawab, "Saya Raju, pemilik perusahaan itu." Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa kualifikasi akademik tidak selalu menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Namun, kesungguhan dalam bekerja sesuai bakat dan kemampuan itulah yang utama. Oke, terima kasih Sobat Gengs Movie telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.